Bab 757. Kemunculan Sekte Huofen. Baik, kalau begitu aku tidak sungkan lagi. Erik tersenyum, namun di matanya muncul sesuatu yang berbeda. Dia berjalan maju kemudian melompat terbang ke arah buah suci. Tapi di saat ini, mata putra suci keluarga Feng yang terus memasang senyum tiba-tiba berubah tajam. Auranya tiba-tiba meledak, tubuhnya seperti angin badai, seketika menghilang. Di saat semua orang masih belum bereaksi, dia melesat ke arah Erik seperti sebuah kilat. Serangan yang sudah siap itu pun dikerahkan, menyebabkan suara ledakan dari belakang memukul punggung Erik Kin. Erik seperti orang yang sama sekali tidak menduga hal ini, dia dipukul oleh serangan ini dan langsung memuntahkan darah. Kemudian seperti layang-layang yang putus talinya, langsung terjatuh dari udara dan melandas di tengah kerumunan orang. Semua orang kaget, putra suci keluarga Feng bisa-bisanya diam-diam menyerang Erik. Semua orang melihat ke arah putra suci keluarga Feng yang sedang melayang di udara. Putra suci keluarga Feng, apa yang kamu lakukan? Gadis suci keluarga Yun marah. Semua anggota keluarga Yun mengeluarkan senjata mereka. Ini adalah kerjasama yang kamu janjikan. Dia terkejut dan marah, tidak disangka semuanya benar-benar berhasil ditebak oleh Erik. Haha, berapa harga perjanjian? Putra suci keluarga Feng tertawa mengejek. Di wajahnya sudah tidak ada keharmonisan yang ditunjukkan sebelumnya, melainkan dipenuhi dengan ekspresi sombong dan angkuh. Kalian sama sekali tidak pantas mendapatkan buah spiritual ini, jadi lebih baik semuanya jadi milik kita. Kalian ingin mengambil semuanya. Erik berkata sambil memegang dadanya. Benar, dasar orang bodoh, kalian bisa-bisanya percaya kami akan menetapi janji. Putra suci keluarga Chao tertawa keras, saudara Feng, pukulan bagus, sudah seharusnya begini dari awal. Orang yang punya maksud jahat, pada akhirnya tidak akan mendapatkan apapun, kalian percaya tidak? Erik tersenyum sinis. Kamu orang tidak berguna juga berani sembarangan bicara. Putra suci keluarga Chao tertawa meremehkan, tadi putra suci keluarga Feng berhasil menyerang diam-diam, Erik jelas-jelas sudah terluka parah. Kalian pikir aku adalah orang tidak berguna? Kultivasimu pada dasarnya sudah rendah, sekarang ditambah luka parah, memangnya masih bisa punya kemampuan apa? Putra suci keluarga Chao berkata sombong. Ternyata kalian masih belum tahu siapa aku. Erik tertawa dingin, tubuhnya tiba-tiba melesat. Cari mati. Seorang tetua dari keluarga Chao berseru. Sosoknya menghilang dan muncul di depan Erik dan langsung mengerahkan telapak tangannya, ingin membunuh Erik dengan energinya. Bibir Erik membentuk senyuman mengerikan, tiba-tiba jurus kekekalan tubuh diaktifkan. Cahaya hitam emas bersinar di seluruh tubuh Erik, kemudian terdengar suara naga mengaum, setelah itu di belakang tubuh Erik muncul bayangan naga raksasa. Tunas-tunas api menyebar di luar tubuh Erik. Balrog memutar tubuhnya. 3 ilmu penguat badan digunakan semua, kultivasi Erik seketika meningkat drastis. Jurus 13 tebasan, jurus 8 belahan. Erik mengangkat pedang Qingtong, sosoknya tiba-tiba menghilang seperti bayangan. Off. Erik kembali muncul, tetua yang berada di tingkat keempat fase kesempurnaan itu berdiri diam di tempat dengan mata membelalak dan tangan terangkat, seakan-akan dia telah berubah menjadi patung lilin. Kemudian, sebuah pedang berdarah keluar dari lehernya ditemani dengan semprotan darah, tubuh tetua jatuh ke lantai, sampai mati pun dia tidak bersuara sama sekali. Tingkat keempat fase kesempurnaan, mati dengan hanya satu serangan. Suasana hening seketika. Kamu adalah... Saat ini, putra suci keluarga Feng membelalakkan matanya, dengan tatapan tidak percaya menunjuk Erik Kin, seakan-akan melihat hantu. Cahaya hitam emas, kalau mereka masih tidak tahu siapa Erik Kin ini, maka mereka hidup sia-sia. Kin, kamu adalah Erik Kin.
Ranking ke-6 di Liga Heroes, Eric Qin yang membunuh Jason Dong. Putra suci keluarga Chow juga berseru marah, ekspresinya kaget. Selama seperjalanan ini, Eric tidak menunjukkan kultivasi yang terlalu tinggi. Mereka juga sama sekali tidak menganggap Eric. Namun tidak disangka, Eric Qin yang selama ini dianggap remeh oleh mereka adalah orang yang paling kuat di dalam kelompok. Ternyata dia adalah Eric Qin itu. Mata gadis suci keluarga Yun juga bergetar. Dia menatapi sosok Eric dengan tatapan kaget. Pantas saja berani melawan kita. Putra suci keluarga Feng sadar kembali dan mendengus. Kemunculan Eric Qin telah mengganggu rencana mereka, menyebabkan perubahan pada kondisi kedua belah pihak. Kalau kalian mundur sekarang, aku akan mengampuni kalian sekali ini. Eric berkata datar. Haha. Kamu benar-benar berpikir kamu sudah pasti menang. Putra suci keluarga Feng tertawa dingin, jangan lupa, aku ranking 2, dan kamu hanya ke-6. 1 lawan 1, aku cukup untuk membunuhmu. Eric menggelengkan kepala mengejek, kalau kamu sebegitu percaya diri, kenapa masih mempersiapkan rencana simpanan? Apa katamu? Aku tidak mengerti. Ekspresi putra suci keluarga Feng sedikit berubah, namun dia mendengus dingin. Orang-orang licik yang bersembunyi jauh di sana, sudah saatnya keluar, kan? Eric melihat ke satu arah dan berkata tenang. Semua orang terkejut, apakah di sini masih ada orang lain? Mereka pun berpaling melihat ke arah pandangan Eric. Haha, dengar rumor kerohanian Eric sangat kuat, ternyata benar. Suara tawa keras tiba-tiba terdengar dari ruang ilusi. Pas di saat ini, di belakang pohon spiritual King Yun, ruangan bergerak sesaat. Beberapa orang yang memakai jubah hitam muncul secara perlahan. Kultivasi mereka semua sangat tinggi, minimal tingkat ketiga fase kesempurnaan. Sekte Huofen. Melihat orang yang datang, ekspresi para anggota keluarga Yun berubah. Putra suci keluarga Feng, kamu sebagai anggota salah satu keluarga besar dunia tersembunyi, bisa-bisanya bekerja sama dengan aliran sesat, kamu tidak takut dikeroyok oleh keluarga-keluarga lainnya. Gadis suci keluarga Yun kaget dan marah, dia berkata sambil menunjuk putra suci keluarga Feng. Hehe, cara Yun, kamu salah paham. Kapan aku bekerja sama dengan mereka? Putra suci keluarga Feng tertawa dingin dan berkata, hanya saja kalian telah menyinggung terlalu banyak orang, aku menduga mereka juga datang untuk menghabisi kalian. Tidak tahu malu. Semua orang mengumpat di dalam hati, melihat situasi sekarang, siapa yang masih tidak tahu kedua pihak ini sudah bekerja sama dari awal. Saat ini, orang-orang Sekte Huofen berjalan kemari dan mengelilingi mereka. Ekspresi anggota-anggota keluarga Yun berubah tegang, situasinya seketika berubah menjadi tidak baik. Kekuatan keluarga Feng dan Chow pada dasarnya sudah lebih tinggi dari keluarga Yun dan Vinola Sudekaka. Kalaupun Eric bergabung, kondisi kedua belah pihak juga hanya seri. Sekarang Sekte Huofen bergabung, kondisinya pun langsung berat sebelah. Putra suci keluarga Feng, memangnya kamu pikir setelah membunuh kami, kalian akan bisa membagi buah-buah suci ini dengan adil? Eric tertawa dingin. Ini adalah masalah kita, kamu tidak perlu khawatir. Putra suci keluarga Feng berkata dingin. Untuk apa banyak bicara dengan mereka, langsung bilang saja, buah suci itu milikku, kunci istana dalam di tangan perempuan itu milikmu. Sedangkan barang-barang di ruang penyimpanan mereka kita bagi rata. Calon penerus Sekte Huofen bersembunyi di dalam jubah hitam, matanya yang seperti mata kalajengking beracun bersinar, dan menatapi Vinola Su. Semua orang seketika mengerti. Pantas saja dua pihak ini bisa bekerja sama. Ternyata putra suci keluarga Feng juga sedang mengintai kunci emas itu. Baiklah. Awalnya aku masih ingin sembunyikan sebentar, tapi sekarang kalian sudah tahu, juga tidak apa-apa. Putra suci keluarga Feng menggelengkan kepala sambil menghela nafas.
Kamu bekerja sama dengan aliran sesat sama saja dengan bekerja sama dengan harimau. Cepat lambat kalian akan mati dibuat sekte Huofen. Gadis suci keluarga Yun berkata, hal itu tidak ada hubungannya denganmu. Keluarkan kunci itu, aku akan membunuh kalian dengan cepat. Putra suci keluarga Feng tertawa dingin. Mimpi, kalau kalian berhenti sekarang dan menghabiskan sekte Huofen bersama kami, aku juga akan memberikan kalian satu kesempatan. Erik menggelengkan kepala. Hahaha, benar-benar lucu, kalian sekarang sudah habis, masih ada hak apa untuk membual? Putra suci keluarga Chao tertawa sampai membungkuk, dia melihat Erik dengan tatapan mengejek, seakan-akan kemenangan sudah ada dalam genggamannya. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.